Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang bermateri hak asasi manusia atau sering disingkat dengan HAM, yang beranggotakan Dinda Nisa Wahyustianingrum, Hardin Brian Septian, Arif Wahyu Noviantoro, dan Dwi Sri Lestari. Di sini saya Dinda Nisa Wahyustianingrum, NPM 58, ingin menyampaikan materi yang berjudul Sejarah HAM. HAM dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasaan yang otoriter itu mendorong seseorang atau orang-orang yang terkena hak asasinya untuk berjuang untuk menyatakan kebenarannya sebagai makhluk yang bermanfaat. Kemudian, saya akan menjelaskan sejarah HAM di dunia. Sejarah HAM di dunia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat setiap diri manusia, yaitu hak asasi atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan hak politik. Sejarah HAM ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah HAM di Indonesia. Yang saya akan jelaskan pada masa pra-kemerdekaan. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikirannya mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkannya dalam surat-suratnya yang dituliskan pada 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih agar HAM diatur dalam UUD 1945 dengan luas dalam sidang itu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sukaimin. Tetapi upaya mereka kurang berhasil dikarenakan hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pada masa Orde Baru. Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru ini mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal atau paham barat yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diatur secara singkat. Minimal Komisi HAM bentuk pada 1993. Namun komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan kondisi politik pada masa itu. Berbagai pelanggaran HAM terjadi. HAM disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Yang selanjutnya pada masa reformasi, masalah penegakan HAM di Indonesia telah terjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa pada era reformasi saat ini. Kemajuan ini ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lainnya
berbagai dokumen HAM yang lebih baik pula. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedri Brian Septian, MPM 70, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, yang berjudul Hakikat HAM. Kita, manusia, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang paling sempurna atas segala kesempurnaan. Salah satu kesempurnaannya adalah akal dan pikiran, yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Manusia sejak diciptakan dan dilahirkan sudah mempunyai hak-hak yang harus dihormati sama manusia yang lain agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Hak tersebut diberi nama HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan, dan itu harus dilaksanakan di kehidupan manusia karena itu sangat penting bagi kehidupan. HAM terdiri dari dua hal. Yang paling fundamental adalah hak persamaan dan hak kebebasan. Hal tersebut sangat penting karena jika tidak dilaksanakan akan susah untuk melaksanakan hak lainnya. Maka dari itu, semua manusia harus saling menghormati sesama manusia yang lain karena setiap manusia punya hak masing-masing. Penegakan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya, namun tidak lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengandung hak atau untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam kehidupan kodrati terkadang kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan hak tadi dengan kewajiban kita untuk membina dan menyempurnakannya agar bisa sesempurna mungkin. Hak asasi manusia atau HAM. Menurut para ahli seperti John Locke, seorang ilmu negara di dalam buku Pemerintahan Indonesia tahun 2012, HAM adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang dikodrati. Hak dikodrati tidak bisa lepas di kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah wajib yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun hukum di Indonesia. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM tersebut merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang bersifat kodrati dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk saling dihormati dan dilindungi, baik secara individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, kesimpulannya adalah antara hak dan kewajiban, antara perseorangan dan umum, upaya melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi tanggung jawab bersama atau individu. Pemerintahan itu harus melindungi baik sipil maupun militer dan juga negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak lepas dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Perlu diketahui, untuk memenuhi kepentingan perseorangan, kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sri Lestari, NPM 46. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam HAM. Yang pertama itu hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi itu adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat. Nah, kebebasan kita untuk memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif dan setiap organisasi, kita boleh berkumpul dan lain-lain. Nah, contohnya itu aku sebutin ya, ada 6 contoh dari hak asasi pribadi. Yang pertama itu hak kebebasan dalam berpendapat. Kita boleh berpendapat
menurut kita itu benar, kita diberi kebebasan untuk berpendapat. Yang kedua, itu hak kebebasan untuk menjalankan kepercayaan dan memeluk agama. Nah, kita itu diberi kebebasan loh untuk memilih agama mana yang sesuai atau yang kita percayai untuk kita jadikan panutan ke depannya. Yang ketiga, yaitu hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Nah, di situ kita tuh tidak boleh dipaksa, kita harus sesuai dengan keyakinan kita. Nah, yang keempat itu hak kebebasan berorganisasi. Berarti kita boleh dong memilih organisasi yang sesuai dengan kita. Oh, organisasi ini sesuai dengan kita, nah itu boleh. Yang keenam itu hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. Nah, di situ. Yang kedua itu adalah hak asasi ekonomi atau property right. Nah, hak asasi ekonomi itu sendiri adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Nah, di sini ada saya akan menyebutkan contoh-contohnya. Yang pertama itu hak kebebasan dalam membeli sesuatu. Kita dibebaskan untuk membeli. Oh, aku mau beli ini, mau beli itu boleh. Yang kedua, hak kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak. Oh, berarti kita boleh kayak kita mau itu deh, beli itu, kita anuin kontrak biar sesuai. Oh, itu boleh. Yang ketiga itu hak memiliki sesuatu. Oh, kita berhak loh, kita diizinkan untuk memiliki sesuatu barang yang kita inginkan, yang sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat itu yaitu hak kebebasan memiliki pekerjaan yang layak. Berarti kita tuh punya kebebasan untuk memilih pekerjaan yang menurut kita layak, yang menurut kita sesuai dengan perilaku kita, sesuai dengan keinginan kita. Kita tuh boleh milih, kita tuh punya hak untuk memilih. Yang kelima yaitu hak kebebasan transaksi. Oh, kita boleh transaksi, kita diberi kebebasan, kita mau transaksi dengan pihak lain, oh kita dibolehkan. Yang keenam itu hak untuk menikmati SDA, sumber daya alam. Kita tuh boleh menikmati sumber daya alam yang ada di dunia ini. Kita punya hak. Nah, yang ketujuh itu kita mempunyai hak untuk memperoleh hidup yang layak. Kita tuh diberi hak untuk kita tuh hidup yang layak ke depannya. Nah, yang berikutnya itu yang ke-7. Yang ke-7 itu adalah hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup. Kita tuh punya hak untuk itu kualitas hidup kita ke depannya. Oh, aku mau dah hidup ke depannya kita lebih baik lagi. Berarti kita boleh memilih bagaimana hidup kita ke depannya itu lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Nah, di sini juga ada hak asasi politik atau politikus ring. Nah, hak asasi politik itu sendiri hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan dipilih. Kita tuh bebas loh memilih dan dipilih oleh seseorang. Nah, yang pertama itu contohnya hak memilih dalam suatu pemilihan, misalnya pemilihan presiden. Nah, kita boleh memilih presiden. Oh, presiden ini kedepannya kayaknya bagus deh untuk negara kita. Kita pilih ini aja. Nah, itu kita dibebaskan. Yang kedua, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT. Oh, kita berhak loh dipilih sebagai ketua RT. Itu punya hak kita. Yang ketiga yaitu hak kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Nah, kita itu tuh boleh ikut dalam pemerintahan
itu sendiri. Yang keempat, hak mendirikan partai politik. Oh, kita boleh mendirikan partai politik. Terus yang kelima, hak memberikan usul-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Nah, yang keenam, hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Yang empat di sini adalah hak asasi hukum atau ring of legal equality. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, contohnya di sini ada 5 ya. Yang pertama, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Kita berhak mendapat layanan yang baik, terus sesuai. Tuh, yang kedua, hak mendapatkan dan memilih pembelaan hukum pada peradilan. Yang ketiga, hak yang sama dalam proses hukum. Yang keempat, hak dasar dalam perlakuan yang adil dan sama dengan hukum. Yang kelima, yang terakhir itu hak asasi sosial dan budaya. Ya di sini ada yang kelima, yaitu hak asasi sosial dan budaya. Nah, hak asasi sosial dan budaya itu sendiri adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yaitu untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh-contohnya, yaitu ada 6. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pelajaran. Yang ketiga, yaitu hak untuk memperoleh jaminan sosial. Yang keempat, yaitu hak untuk berkomunikasi. Hak yang kelima, hak untuk memilih menentukan pendidikan. Yang keenam sendiri yaitu hak untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, yang keenam, hak asasi peradilan. Nah, hak asasi peradilan tersebut adalah untuk mendapatkan perilaku tata cara peradilan dan pelindungan. Misalnya, peraturan dalam penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Contohnya, yang pertama itu hak memperoleh kepastian hukum. Yang kedua itu hukum menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Kita itu berhak membantah, oh kita tidak boleh digeledah ya, karena kan tidak ada suratnya. Nah, yang ketiga yaitu hak mendapatkan pembelaan dari hukum. Kita itu tuh berhak mendapatkan pembelaan dari hukum sama seperti yang lain. Nah, terus yang keempat, hak untuk mendapatkan hal yang sama di dalam berlangsungnya proses hukum. Kita juga berhak mendapatkan apa orang lain yang berhak pas pelaksanaan hukum itu. Yang kelima, hak mendapatkan perlakuan di dalam hukum. Nah, kita tuh berhak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Misal orang itu dapat keadilan yang orang itu tuh gini tidak dihukum selama 5 tahun, dia itu diberi keadilan untuk mengurangi itu hukumannya gini, berarti kita juga mempunyai perilaku yang sama, yang dilakukan ke kita itu juga harus sama. Adil, harus sesuai dong. Yang kemarin aja 5 tahun bisa dikurangi masa itunya, masa kita enggak, kita juga punya keadilan yang sama. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Wahyu Noviantoro, NPM 48, ingin menyampaikan kelanjutan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, tentang pelanggaran dan pengadilan HAM. Jadi di sini pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang kelompok ataupun aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh undang-undang dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dan pelanggaran dan pengadilan HAM itu sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan sudah mendefinisikan HAM tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu dikelompokkan jadi dua bentuk. Yang pertama itu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat itu apa saja? Pelanggaran HAM berat itu meliputi misalnya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Terus apa itu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan? Jadi kejahatan genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan ataupun memusnahkan seluruh ataupun sebagian kelompok bangsa, ras, dan agama. Adapun kejahatan kemanusiaan itu apa? Kejahatan kemanusiaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Selanjutnya, contoh dari kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan itu apa saja? Yang pertama, kejahatan genosida. Itu misalnya membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik ataupun mental terhadap anggota-anggota kelompok. Adapun contoh pelanggaran HAM berat tentang kejahatan kemanusiaan itu misalnya saja pembunuhan, pemusnahan, terus perbudakan. Sedangkan contoh pelanggaran HAM ringan itu apa saja? Misalnya saja tawuran, bentrok, pencemaran nama baik itu juga termasuk, dan main hakim sendiri. Terus pelanggaran HAM bisa dapat dilakukan oleh aparatur negara maupun warga negara tersebut. Terus penindakan terhadap pelanggaran HAM itu melalui proses peradilan dan melalui tahap-tahap misalnya penyelidikan, terus penyidikan, dan penuntutan. Misalkan saja pelanggaran HAM berat, kategori pelanggaran HAM berat itu dapat diadili dengan membentuk peradilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc itu dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan keputusan Presiden dan berada di lingkungan pengadilan umum. Tidak hanya itu saja, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran hak asasi manusia oleh warga negara Indonesia. Terus akan tetapi pengadilan HAM itu tidak berwenang memeriksa ataupun memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan seseorang di bawah umur ataupun di bawah umur 18 tahun pada saat kejadian itu dilakukan. Agar pelanggaran HAM itu semakin lama semakin berkurang, tentu saja harus ada upaya mengungkap pelanggaran HAM agar tidak terjadi terus-menerus dalam masyarakat secara umum. Upayanya apa saja? Upayanya yang dapat dilakukan yaitu harus ada ataupun melibatkan peran serta masyarakat secara umum. Jadi kepedulian dan kesadaran warga negara terhadap pelanggaran HAM juga dapat dilakukan melalui upaya-upaya misalnya saja mengembangkan komunitas hak asasi manusia agar pelanggaran HAM itu berkurang dan agar hilang dalam lingkungan masyarakat umumnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.